Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing di hari Minggu yang berbahagia ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua rahmat anugerah-Mu yang Engkau senantiasa limpahkan ke dalam kehidupan setiap pribadi kami. Pagi hari ini Tuhan, hingga malam hari ini kami rindu untuk menyembah memuji Engkau. Mari kuasai seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Engkau ambil alih setiap keadaan kami. Sekiranya ketika kami beribadah Engkau menemukan kami tidak layak di hadirat pemandangan-Mu, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Karena Engkau layak membuat kehidupan kami, oh Bapa, diberkati hari lepas hari. Mari kuasai segenap kami yang beribadah kepadamu. Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Segala manifestasi kuasa kegelapan roh jahat di udara, kuasa masalah sakit, penyakit dan intimidasi dari COVID-19 Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuasa dan manifestasinya kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus yang tidak menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu memampukan kami melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dimanapun kami berada saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
selalu menyinariku. Yesusku, Kau pengharapanku. Kuasa-Mu mengubah segalanya menjadi baru, menjadi buah, menjadi indah pada waktunya. Yesusku, Kau kekuatanku, tangan kananmu pegang seluruh hidupku. Tak usah takut, tak usah bimbang, sebab janji-Mu selalu menyinariku. Yesusku, Kau pengharapanku. Kuasa-Mu mengubah segalanya menjadi baru, menjadi buah, menjadi indah pada waktunya. Menjadi baru, menjadi buah, menjadi indah pada waktunya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, jagai langkah kami. Kami mau bersyukur padamu, Allah yang menyertai, Allah yang memimpin kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sumber kekuatan, jiwa kami mau bersyukur. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami, urapi kami, lebih lagi kami bersama-Mu, lebih lagi kami tinggikan nama Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Haleluya. Rancangan-Mu terus memacu kami untuk melihat hari-hari yang baik, karena kami percaya kebaikan hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan selalu melihat kehidupannya diberkati, karena Engkau Allah yang membawa kami selalu naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berikan kami kekuatan yang ajaib hari ini untuk bersuka-cita di dalam hadirat-Mu, karena Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji-muji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari bersukacita menyambut Natal di tahun ini. Haleluya. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja damai, Juru Selamat dunia. Dan menebus umatnya, oh kami
kasih yang terindah, Tuhan bersama kita di panggung. Datanglah kisah kasih yang terindah, kasih yang selamatkan setiap dosa manusia. Datanglah kisah kasih yang terindah, Tuhan bersama kita di panggung. Tuhan bersama kita di panggung. Tuhan bersama kita di panggung. Haleluya. Bapak Ibu sudah diberkati, amin. Kita percaya menyambut Tuhan di Natal tahun ini akan disambut di kerajaan surga. Dan orang menyambut Tuhan Yesus hidupnya pasti disertai. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan terima kasih, terus persiapkan kami dimanapun kami berada untuk beribadah kepadamu hari ini Tuhan. Persiapkan kami di hari Natal tahun ini agar kami sanggup Tuhan untuk memberikan hati kami kepada Tuhan sebagai dupa wangi-wangian yang menyenangkan hatimu. Karena kami percaya ketika kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Yesus, Engkau sungguh besar. Yesus, Engkau sungguh ajaib. Kiranya menyertai kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang telah Kau lakukan membuatku semakin mengagumimu. Dengan kasih dan murah-Mu hingga ku ada seperti ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, dan ku sembah selamanya. Kasih-Mu Tuhan sungguh mulia, membuat hidupku semakin berarti. Karena kasih dan murah-Mu hingga ku ada seperti ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, dan ku sembah selamanya. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, dan ku sembah selamanya. Yesus, dan ku sembah selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat sukacita di awal bulan Desember ini kembali kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita beribadah di dalam sukacita dan anugerah-Nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah
yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dan khususnya di minggu pertama bulan Desember ini kami percaya ada sukacita yang melimpah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan jamah setiap hati kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita saya ambil dari Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini, perayaan bulan baru. Saudara, di sini dikatakan bahwa Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Di minggu pertama di bulan ini kita akan merayakan awal bulan yang baru, dan khususnya bulan Desember menjadi sesuatu yang spesial bagi orang-orang percaya karena kita memperingati kelahiran Yesus atau turunnya Sang Firman ke bumi ini. Apa yang dapat kita pelajari tentang perayaan bulan baru? Yang pertama, saudara, di sini dikatakan bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Siapakah yang disembah? Alkitab berkata dalam Zakaria pasal 8 ayat 22 sampai 23 dikatakan, jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ayat 23 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ada banyak Tuhan, ada banyak penyembahan. Tetapi Alkitab berkata, saudara, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus yang layak untuk disembah. Di sini dikatakan dari berbagai bangsa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di awal bulan ini marilah kita menyembah Allah yang hidup. Siapa itu? Yesus Kristus satu-satunya, saudara. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama lain selain nama Yesus, sehingga manusia yang percaya akan dan sudah diselamatkan. Yang kedua, saudara, apa yang kita kerjakan di dalam merayakan awal bulan baru ini? Kita baca firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 46 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan Allah, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja, tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru juga supaya dibuka. Penduduk negeri harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan pada hari bulan baru. Yang kedua, saudara, mari kita bangkit dari tempat tidur kita. Kita bangkit dari kenyamanan kita dan kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Alkitab berkata,
penduduk negeri juga harus turut sujud menyembah di hadapan Tuhan di pintu gerbang itu pada hari Sabat dan hari bulan baru. Selagi masih ada kesempatan saudara, di mana dalam beberapa waktu yang lalu kita menghadapi COVID, di mana kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersama-sama dengan umat Tuhan menyembah Tuhan di gereja-gereja. Nah, sekarang ada sebuah kesempatan, mari kita datang. Alkitab berkata saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayo saudara, kita beribadah. Alkitab berkata saudara, latihan badani terbatas fungsinya, tetapi ibadah mengandung janji, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang ketiga saudara, apa yang kita kerjakan untuk merayakan bulan baru ini? Kita baca firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu. Pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Yang ketiga di sini dikatakan, juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu. Ada sukacita saudara, kita menyambut setiap bulan yang baru dengan sukacita. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Penyembahan yang benar harus dengan antusias, harus dengan sukacita yang berangkat dari roh kita, yang berangkat dari hati kita. Dan ketika kita menyembah dengan sukacita di dalam roh kita, maka roh itu akan menggerakkan jiwa dan tubuh fisik kita, bahkan seluruh panca indera kita akan dipulihkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Bersukacitalah menyambut bulan yang baru ini di dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang selanjutnya saudara, yang keempat, Alkitab berkata dalam Bilangan pasal 28 ayat yang ke-11 dikatakan, pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Artinya apa saudara? Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menyembah di dalam pertobatan, di dalam hati yang tulus. Kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan, yaitu hidup kita saudara. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Artinya saudara, kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu apa? Hidup kita.
Di awal bulan ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk bertobat. Di awal bulan ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri kita, memohon pengampunan kepada Tuhan. Sehingga persembahan yang kita berikan kepada Tuhan menyukakan hati Tuhan. Kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Dan ayat yang terakhir dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat yang keempat dikatakan, saudara, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, banyak yang telah kau lakukan. Banyak yang telah kau lakukan, membuatku semakin mengagumimu. Dengan kasih dan murah-Mu, hingga ku ada seperti ini. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya. Yesus, Kau ku sembah selamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dari itu, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, saudara. Kita merayakan awal bulan yang baru ini dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Ku bersyukur, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, Yesus, Kau ku sembah selamanya.
Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini hamba-Mu mengangkat tangan, dan biarlah pengurapan-Mu turun menjamah setiap jemaat-Mu. Seperti ketika Musa mengangkat tangan, maka bangsa Israel dan Yosua diberikan kekuatan untuk melawan dan memenangkan peperangan melawan Amalek. Amalek yang artinya lembah, yang ingin menarik setiap umat-Mu di dalam depresi, di dalam keterikatan, di dalam dosa, di dalam kelemahan. Maka mulai hari ini Tuhan, urapi setiap jemaat dengan kekuatan kuasa yang berasal dari surga. Terkhususnya Tuhan di awal bulan yang baru ini, berikan sukacita yang melimpah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu untuk sujud menyembah dan percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain Yesus Kristus Sang Firman yang telah berkorban bagi setiap kami. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan dengan kesukaan yang besar. Ketika sebanyak orang berkata, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi pengurapan-Mu membuat setiap jemaat-Mu mengalami terang-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki, Engkau menjadi pohon terpanjat kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mengharisi bumi. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah, Abraham, Israel, jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha yang percaya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.